supaya ibu-ibunya nggak ngomong sendiri, ya, supaya ibu-ibunya nggak ngantuk. Saya mau cerita aja ya, Bu. Ya, Ibu. Jadi tolong didengarkan. Kalau anak-anaknya agak rame, ya, tolong diingatkan. Ini untuk mendidik mereka supaya mereka menghormati forum ibadah, ya, tempat ibadah. Jadi harus sejak kecil mereka dididik seperti itu. Baik, saya akan cerita tentang tahapan dakwah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita kaji, Pak, ya, selama ini kita tahu bahwa tahapan dakwah Rasulullah itu ada dua, ya, tahap ketika beliau berada di Mekah, ya, atau seringkali disebut dengan fase Makkiyah, ya, atau periode Mekah, ya. Kemudian beliau hijrah pada tahun 13 kenabian ke Madinah. Ya, tapi sebenarnya kalau kita kaji, ya, dari beberapa kitab para ulama, pada periode Mekah itu ada fase tersendiri, ya. Jadi ringkasnya mungkin begini, 13 tahun itu terbagi menjadi dua. 3 tahun pertama baginda Nabi Muhammad SAW melaksanakan fase dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, ini 3 tahun beliau laksanakan di sebuah rumah yang dimiliki oleh Arqam bin Abil Arqam. Ya, kemudian turun ayat fasda' bima tu'maru wa'rid anil musyrikin. Ya, sampaikanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu ini secara terang-terangan kepada manusia. Jadi Nabi diperintahkan untuk menyampaikan dakwah ini secara terang-terangan setelah 3 tahun pertama. Lalu 10 tahun kemudian beliau masih berada di Mekah. Ya, nah setahun sebelum hijrah itu beliau memerintahkan atau mengutus, ya, salah seorang nabi yang bernama Mus'ab bin Umair ke Madinah, ya, untuk membuka ladang dakwah di Madinah. Jadi beliau memandang bahwa di Mekah tidak kondusif, di Mekah tidak memungkinkan lagi untuk diterapkannya syariat Islam. Ya, sehingga beliau mengutus ke Madinah karena memang masyarakat Madinah dikenal lebih intelek, ya, lebih educated lah, ya, lebih bisa menerima pemikiran-pemikiran yang baru meskipun tidak mudah, ya, dilakukan oleh Mus'ab bin Umair sampai kemudian Mus'ab bin Umair mendakwahi para kepala suku yang ada di Madinah. 15 suku semuanya menolak, Pak. Ya, baru pada suku 14 suku menolak, baru suku yang ke-15 yaitu suku Aus, dakwah Islam ini diterima oleh seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Nah, disitulah menjadi awal dari berdirinya sebuah daulah atau negara Islam yang dirintis oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya, selama kemudian sampai beliau wafat kurang lebih 10 tahun sejak beliau hijrah. Ya, jadi kalau kita lihat beberapa tahapan ini, kalau hari ini kita melihat bahwa Islam itu sampai ke berbagai penjuru dunia, ini tidak begitu saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui satu proses yang berat, satu proses yang penuh dengan cobaan dan tantangan yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Ya. Mungkin terlalu lama kalau saya sampaikan seluruhnya, tapi saya ingin fokus kepada fase 3 tahun pertama ketika baginda Nabi melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi di sebuah rumah milik Arqam bin Abil Arqam yang disebut dengan Darul Arqam. Tahapan dakwah ini disebut dengan marhalatut tazkif wa takwin, tahap pembinaan dan pengkaderan. Ya, jadi baginda Nabi itu menanamkan akidah Islam, ya, dengan benar kepada orang-orang yang telah masuk Islam. Ya, jadi itu yang pertama beliau lakukan. Beliau menanamkan akidah Islam, ya, mafahim atau pemahaman yang benar tentang Islam ini. Kemudian yang kedua, beliau menanamkan apa yang disebut dengan maqayis. Maqayis itu standar kebenaran. Jadi beliau tanamkan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam ini tentang standar kebenaran. Jadi pada saat itu kita tahu bahwa hukum jahiliyah yang mengatur kehidupan masyarakat Mekah.
Ya, sehingga apa yang sudah menjadi aturan bagi masyarakat Mekah dengan hukum-hukum jahiliyahnya itulah yang dianggap benar. Ya, mungkin mirip sekarang, ya. Hari ini Islam kan tidak dipandang sebagai standar kebenaran. Nah, pada saat itu beliau menanamkan kepada orang-orang yang telah masuk Islam itu bahwa kebenaran itu hanya ada dalam Islam. Ya, beliau memberikan pemahaman tentang rusaknya tradisi jahiliyah di mana ada anak perempuan yang baru lahir langsung dibunuh, kemudian kecurangan-kecurangan dalam perdagangan dan seterusnya. Ya, kemudian yang ketiga beliau tanamkan keterikatan, ya, keterikatan para asabiqun al-awwalun ini, orang-orang atau sahabat Nabi yang telah masuk Islam ini, ya, dengan syariat Islam. Sehingga kemudian para sahabat ini disebut sebagai Islam yang berjalan. Ya, jadi karena apa? Pemikirannya pemikiran Islam, perilakunya berdasarkan Islam, halal haram berdasarkan Islam, bahkan perasaannya pun perasaan yang Islami. Sehingga ketika melihat hubungan antar manusia, itu yang menjadi ikatan yang paling utama itu akidah Islam. Ya, pada zaman itu mungkin akidah atau ikatan yang kuat di antara mereka adalah ikatan darah, ya, ikatan kesukuan, ya. Kalau sekarang mungkin ikatan kebangsaan, ya. Nah, dari sudut pandang Islam sebenarnya kalau orang Islam itu harus melihat bahwa ikatan yang terpenting, ya, dalam melihat persaudaraan itu ukhuwah Islamiyah itu harus menjadi hal yang paling kita utamakan. Baru setelah itu ukhuwah yang lain, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah dan seterusnya. Ya. Nah, itu yang ditanamkan oleh baginda Nabi. Nah, sekarang siapa orang-orang yang dibina oleh baginda Nabi ini? Ini yang menarik, Pak. Ya, ini yang menarik. Yang pertama pasti Bapak Ibu sudah tahu. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Berapa usia beliau? 8 tahun, Pak. Ya, 8 tahun beliau sudah memutuskan masuk Islam dan tidak lama kemudian beliau adalah orang yang dipercaya oleh baginda Nabi sebagai juru tulisnya baginda Nabi. Ya. 8 tahunnya Ali bin Abi Thalib tentu jangan disamakan dengan 8 tahunnya anak-anak kita. Ya, Ali bin Abi Thalib ini kecerdasannya luar biasa. Ya, jadi 8 tahun beliau sudah dibina dan dididik oleh baginda Nabi, ya, dengan pemahaman Islam yang benar. Kemudian ada nama Zubair bin Awam. Ya, Zubair bin Awam ini lahir 28 tahun sebelum baginda Nabi hijrah ke Madinah. Jadi mungkin kurang lebih usianya antara 10 sampai 15 tahun, ya, di bawah 15 tahun. Ya. Kurang dari 15 tahun, Zubair bin Awam yang oleh baginda Nabi dikatakan Zubair bin Awam adalah nanti akan menjadi tetangga beliau di surga. Dan Nabi mengatakan kullin nabi hawariyun. Setiap nabi itu ada penolongnya. Wa Zubair hawari. Dan Zubair bin Awam adalah penolongku. Baginda Nabi mengatakan begitu. Dan memang Zubair bin Awam ini dalam usia yang masih belia kemudian menjadi pengawal paling dekat baginda Nabi besar Muhammad SAW. 15, kurang dari 15 tahun, Pak. Anak-anak kita usia 8 tahun, di bawah 15 tahun, sudah bisa apa mereka? Ya. Kemudian Arqam bin Abil Arqam sendiri yang punya rumah. Ya, yang punya rumah. Beliau ini memang salah seorang sahabat yang tidak terlalu terkenal, ya, tidak terlalu dikenal, bahkan dalam catatan sejarah pun nama ayah beliau tidak ditemukan, sehingga seringkali kalau kita menyebut nama Arqam, binnya itu Abil Arqam. Arqam bin Abil Arqam. Arqam anaknya bapaknya Arqam, Abi al-Arqam. Ya, beliau tidak terlalu dikenal. Tapi rumahnya jauh lebih dikenal karena kita tahu Darul Arqam. Ya, berapa usianya? 12 tahun. Ya, usia 12 tahun dia sudah serahkan rumahnya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk menjadi tempat pembinaan dan pengkaderan, ya, calon-calon dai, calon-calon pengemban dakwah Islam yang dibina langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian ada nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas yang kemudian kita tahu makam beliau ditemukan di Cina, ya, ada di Cina. Berapa usia beliau? Usianya sekitar 16 sampai 17 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang didoakan oleh baginda Nabi bahwa setiap panah yang keluar dari busur panah Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak pernah meleset. Karena memang didoakan langsung oleh baginda Nabi dan terbukti dalam setiap peperangan yang beliau ikuti, ya, panah beliau ini tidak pernah meleset. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada Ja'far bin Abi Thalib, 18 tahun. Ya, ini sepupu beliau.
ya, putra dari Abu Thalib, paman beliau. Usia 18 tahun. Yang kemudian kita tahu bahwa Ja'far bin Abi Thalib ini dalam perang Mu'tah, beliau adalah orang yang mati-matian mempertahankan bendera Islam, bendera Rasulullah SAW, sehingga sampai tangan beliau itu dua-duanya putus, Pak. Ya, hanya karena beliau ingin tetap menjaga agar bendera Rasulullah itu berkibar, jangan sampai jatuh ke tanah. Ya, sehingga ketika tangan kanan beliau ditebas, bendera itu dipindah ke tangan kiri, kemudian ketika tangan kirinya juga ditebas, bendera itu dipeluk, lalu kemudian beliau wafat dalam keadaan memeluk bendera Islam. Itu Ja'far bin Abi Thalib. Usia 18 tahun ketika beliau dibina oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu kemudian ketika beliau wafat ini, baginda Nabi mengatakan bahwa kedua tangan Ja'far bin Abi Thalib ini nanti akan diganti dengan kedua sayap di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau bisa terbang kemana-mana di surga nanti, Pak. Ya, itu Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian ada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini orang yang pernah diangkat sebagai putra oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, putra dari Ummu Aiman. Ummu Aiman ini pengasuhnya baginda Nabi. Jadi keluarga baginda Nabi itu mempunyai seorang pekerja yang bernama Ummu Aiman, yang suaminya adalah Zaid bin Harithah. Ya, dan putra Ummu Aiman dan Zaid bin Harithah ini adalah Usamah bin Zaid. Ya, beliau masih sangat kecil ketika dibina di Darul Arqam. Ya. Tapi kita tahu bahwa pada usia 18 tahun, Zaid bin Harithah ini dipercaya oleh baginda Nabi untuk memimpin pasukan Islam dalam menghadapi Romawi Timur. Ya, jadi itu pada akhir-akhir masa kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. 18 tahun menjadi pemimpin militer menghadapi pasukan Romawi Timur. Ya, jadi pada saat itu Romawi itu sebuah kekuatan besar, ya, di samping Persia. Jadi kalau sekarang jauh lebih kuat dan jauh lebih besar dari Amerika, ya, karena pada waktu itu kekuatan dunia itu hanya ada dua, Romawi dan Persia. Sementara negara Islam yang dipimpin oleh baginda Nabi baru ada di sekitar Jazirah Arab, ya, dari Madinah kemudian berkembang meliputi hampir seluruh Jazirah Arab. Ya, Usamah bin Zaid 18 tahun menjadi pemimpin panglima perang, dan orang-orang yang berada di dalam pasukannya Usamah bin Zaid ini adalah sahabat-sahabat besar. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Khalid bin Walid. 18 tahun. Anak kita 18 tahun sudah bisa apa? Ya. Kemudian dari generasi berikutnya masih banyak, Pak. Mungkin yang paling terkenal yang Bapak Ibu tahu ya Muhammad Al-Fatih, ya. Jadi kita cukup senang hari ini banyak saudara-saudara kita kaum muslimin itu memberi nama putranya itu Muhammad Al-Fatih. Ya, mungkin di sini termasuk doa juga agar anak-anak itu akan menjadi orang yang sekaliber Muhammad Al-Fatih. Ya, jadi mungkin sebagai bagian akhir dari kultum ini, saya ingin bercerita tentang bagaimana terjadinya penaklukan Konstantinopel itu. Itu berawal dari tahun ke-5 Hijriah ketika akan terjadi perang Khandaq. Ya, jadi pada tahun ke-5 Hijriah, baginda Nabi kita tahu kan ada satu perang yang disebut dengan perang Khandaq. Khandaq itu parit. Ya, jadi pertahanan parit yang diterapkan oleh baginda Nabi ini mengambil dari strategi pertahanan Persia atas saran dari sahabat Salman Al-Farisi. Ya, jadi baginda Nabi dan para sahabat itu pada bulan Ramadan, ya, itu mempersiapkan parit yang panjangnya 8 km, lebarnya 5 meter, dalamnya 3,5 meter, Pak. Sehingga onta, gajah, kuda yang masuk ke situ tidak bisa naik lagi. Ya, perangnya memang terjadi bulan Syawal, tapi mempersiapkan paritnya itu pada bulan Ramadan. Nah, ketika para sahabat dan baginda Nabi ini mempersiapkan parit itu, ya, dan jangan dibayangkan paritnya itu atau tanahnya itu tanah seperti tanah kita, Pak. Ya, kalau di sana itu yang namanya tanah, yang namanya bukit itu isinya batu semua. Batu-batu besar di sana. Ya, dan itu beliau lakukan persiapan itu pada bulan Ramadan bersama para sahabat. Nah, pada saat mempersiapkan parit itu, salah seorang sahabat ini iseng mungkin bertanya, "Ya Rasulullah, ayul madinataini tuftahu awalan? Al-Konstantiniyah au Rumiyah?" Ya Rasulullah, kota mana nanti yang akan kita taklukkan terlebih dahulu?
Konstantinopel, ya, Konstantinopel itu Istanbul, Pak, di Turki. Ya, sekarang kita kenal dengan nama Istanbul di Turki. Pada saat itu menjadi ibu kota Romawi Timur, Aurumiyah atau Roma. Ya, Roma atau dalam bahasa Arabnya Rumiyah. Roma itu adalah ibu kota Romawi Barat. Jadi Romawi ini karena saking besarnya dibagi menjadi dua, Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat ibu kotanya adalah Roma atau Rumiyah, sementara Romawi Timur ibu kotanya adalah Konstantinopel atau Istanbul yang ada di Turki. Ya, ketika baginda Nabi menerima pertanyaan ini, baginda Nabi dengan tegas mengatakan, Madinatu Hirokla tuftahu awalan. Kotanya Heraklius nanti yang akan kita taklukkan terlebih dahulu. Kotanya Heraklius ini Konstantinopel. Ya, ibu kota Romawi Timur. Wa ni'mal amiru amiruha. Baginda Nabi mengatakan begitu, Pak. Dan pemimpin pasukan yang terbaik sepanjang sejarah adalah pemimpin yang akan menaklukkan Konstantinopel. Wa ni'mal jais dalikal jais. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang akan menaklukkan Konstantinopel. Kalau Nabi sudah mengatakan sesuatu itu pasti terjadi. Kalau Nabi sudah mengatakan sesuatu itu sudah vonis, Nabi tidak akan pernah salah, Nabi tidak akan pernah bohong. Nah, karena hal inilah kemudian setelah baginda Nabi wafat, dari generasi ke generasi itu mencoba terus menaklukkan Konstantinopel ini, Pak. Ya. Dari generasi ke generasi, dimulai dari kekhilafahan Bani Umayyah. Sampai kira-kira 825 tahun kemudian, baru apa yang dikatakan oleh baginda Nabi ini terwujud ketika Konstantinopel itu ditaklukkan oleh tentara Islam yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Berapa umurnya pada saat itu? 21 tahun, Pak. 21 tahun menguasai strategi militer, mampu menaklukkan Romawi Timur dengan pertahanannya yang pada saat itu tidak terbayangkan bisa ditembus oleh umat Islam. Ya. Menguasai 7 bahasa. Hafal Quran sudah pasti. Hafal ribuan hadis. Muhammad Al-Fatih, Pak. Nah, saya ingin mengatakan ini harus jadi cermin buat kita, Pak. Ke depan ini yang kita hadapi itu semakin berat. Ya, umat Islam akan semakin menghadapi banyak cobaan dengan kekuatan yang kalau hari ini kita sebut dengan ghazwul fikri, perang pemikiran. Jadi anak-anak kita ini akan menghadapi masa-masa yang berat di dalam menjaga akidahnya. Ya, jadi kalau ada anak-anak kita yang hari ini usia belasan tahun bahkan sampai 20 tahun masih suka main game, masih suka nongkrong-nongkrong nggak jelas, ini masalah, Pak. Ya. Tanamkan mereka kecintaan kepada Islam, tanamkan kecintaan kepada baginda Nabi, tanamkan kecintaan kepada para sahabat. Ya, ini tokoh-tokoh yang nyata ini. Ya, beda dengan tokoh-tokoh ciptaan barat ya, yang hari ini seringkali menjadi idola anak-anak kita. Kalau yang namanya Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, kemudian generasi-generasi sesudahnya ada Muhammad Al-Fatih, ada Tariq bin Ziyad, Salahuddin Al-Ayyubi, ini semua nyata, pernah ada. Ya, tapi kalau Iron Man, Superman, Batman, ya, Naruto dan seterusnya itu kan khayalan semua, ya. Dan sebagai umat Islam kita harus mempelajari dan mencintai orang-orang yang sangat berjasa di dalam menyebarluaskan Islam ini ke berbagai penjuru dunia. Ya, saya kira ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah sedikit khasanah keilmuan kita dan bisa menjadi motivasi bagi kita supaya anak-anak kita ini nanti akan menjadi generasi penakluk kota Roma, Pak. Karena ketika Nabi mengatakan Madinatu Hirokla tuftahu awalan, itu artinya kotanya Heraklius yang akan kita taklukkan terlebih dahulu. Ada kata awalan atau terlebih dahulu, ini artinya Roma itu nanti juga akan ditaklukkan. Pasti itu, Pak. Ya. Karena ini Nabi yang mengatakan, ya, kalau generasi kita, ya, generasinya Pak Tuin, generasinya Pak Mas Rio, mungkin kita belum ya, Pak. Kita cuma bisa mendukung, bisa berdoa, ya. Tapi anak-anak kita, cucu-cucu kita persiapkan mereka, Pak. Ya, persiapkan itu bukan sekedar memahami ilmu-ilmu alat, ya. Ilmu-ilmu alat itu kan bahasa Arab, nahwu shorof, ilmu hadis dan seterusnya. Tapi tanamkan sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi tadi, ideologi Islam. Ya, akidah Islam itu ya ideologi Islam itu menanamkan akidah Islam yang benar, menanamkan standar kebenaran Islam dan menanamkan keterikatan mereka kepada hukum-hukum Islam, kepada syariat Islam. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.